Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Nafasa dengan NIM 41.221.1050. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas dari MPTH. Berikut adalah penjelasan yang sangat detail tentang 3 tipe penelitian hukum. Yang pertama ada exploratory, deskriptif, dan explanatory. Jika disampaikan dengan kecepatan bicara rata-rata, ini bisa Yang pertama ada pendahuluan. Sebelum membahas 3 tipe penelitian hukum, yang penting untuk memahami bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis, menggali, atau menjelaskan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum memiliki berbagai jenis dan metode tergantung pada tujuan serta ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Secara umum sendiri, penelitian hukum dapat dikategorikan dalam 3 tipe utama, yaitu penelitian hukum exploratory, penelitian hukum deskriptif, penelitian hukum explanatory. Setiap tipe memiliki karakteristik dan kegunaan masing-masing dalam ilmu hukum. Jadi, yang pertama itu ada penelitian hukum exploratory, yang artinya bertujuan untuk menemukan, menggali, atau mengidentifikasi suatu masalah hukum yang belum banyak diteliti sebelumnya. Nah, penelitian ini dilakukan ketika masih sedikit informasi yang tersedia mengenai suatu permasalahan hukum tersebut. Tujuan utama dari penelitian exploratory yang pertama memahami konsep atau fenomena hukum yang baru muncul. Yang kedua, menentukan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik untuk penelitian. Terus yang ketiga itu mengembangkan hipotesis awal terkait suatu permasalahan hukum. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian exploratory antara lain ada wawancara yang mendalam dengan para ahli hukum, praktisi, atau masyarakat yang terlibat dalam permasalahan hukum tertentu. Selanjutnya ada kajian literatur terhadap dokumen hukum seperti jurnal penelitian sebelumnya. Terus ada observasi langsung terhadap praktik hukum yang terjadi di lapangan. Contoh dari penelitian exploratory, misalnya ada seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana implikasi hukum dari perkembangan kecerdasan buatan AI dalam sistem peradilan. Karena topik ini masih baru dan belum banyak regulasi yang mengaturnya. Penelitian ini dilakukan untuk menggali berbagai aspek yang relevan. Yang kedua ada penelitian hukum deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai suatu peristiwa, peraturan, atau fenomena hukum tertentu. Tujuan yang pertama yaitu memberikan gambaran sistematis tentang aturan hukum yang berlaku, terus menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam suatu kasus
atau konteks tertentu. Selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam penerapan hukum. Untuk metode umum yang digunakan ada analisis peraturan perundang-undangan, misalnya yang meneliti isi dan implementasi undang-undang tertentu. Terus ada studi kasus, yaitu mengkaji penerapan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Terus ada survei untuk mengetahui persepsi masyarakat atau praktisi hukum terhadap suatu kebijakan hukum. Contoh dari penelitian ini yaitu mengenai efektivitas undang-undang atau perlindungan konsumen dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di Indonesia. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam berbagai kasus serta tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga ada penelitian hukum eksplanatori. Penelitian hukum eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara suatu variabel dengan variabel lainnya dalam konteks hukum. Untuk tujuan utama dari penelitian ini adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena hukum. Tentunya ada menganalisis sebab akibat dalam penerapan hukum dan menguji teori hukum dengan data empiris. Untuk metode yang digunakan ada analisis kuantitatif, misalnya dengan menggunakan data statistik untuk menguji hubungan antar variabel hukum. Terus ada eksperimen hukum yang dapat dilakukan dalam bentuk simulasi penerapan hukum dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ada analisis kualitatif dengan menggali lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan munculnya suatu kebijakan hukum. Contoh dari penelitian eksplanatori sendiri yaitu penelitian tentang pengaruh penerapan sanksi pidana terhadap tingkat kejahatan korupsi di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis apakah semakin berat hukuman yang diberikan dapat mengurangi tingkat korupsi atau tidak. Jadi dari ketiga tipe penelitian hukum ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam tujuan dan metode yang digunakan. Yang pertama, penelitian eksploratori bertujuan untuk menggali menemukan permasalahan hukum yang belum banyak diteliti. Terus ada penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang fenomena hukum tertentu. Selanjutnya ada penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dalam fenomena hukum. Pemilihan tipe penelitian hukum yang tepat sangat bergantung pada tujuan penelitian dan ketersediaan data. Dengan memahami ketiga tipe penelitian hukum ini, para peneliti dapat menentukan pendekatan yang paling sesuai untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan bermanfaat. Jadi untuk penelitian hukum merupakan bagian penting dalam pendidikan tinggi di Fakultas Hukum. Mahasiswa hukum di tingkat sarjana, magister, dan doktor diwajibkan untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari syarat kelulusan. Terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian hukum pada jenjang S1, S2, tesis, dan S3, disertasi.
Perbedaan hukum tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti tujuan penelitian, kedalaman analisis, metodologi yang digunakan, tingkat kebaruan penelitian, sumber dan data penelitian, kontribusi terhadap ilmu hukum, dan kompleksitas pembahasan. Untuk penelitian hukum pada jenjang sarjana atau skripsi, tujuan dari skripsi adalah untuk melatih mahasiswa dalam menerapkan konsep dasar hukum yang telah dipelajari selama perkuliahan. Terus, sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif, yang menggambarkan dan menjelaskan suatu permasalahan hukum yang telah ada. Skripsi tidak dituntut untuk menemukan teori baru, tetapi lebih pada membuktikan pemahaman mahasiswa terhadap konsep hukum yang sudah ada. Mengenai kedalaman analisis, masih bersifat mendasar dan lebih banyak mengacu pada teori yang telah ada sebelumnya. Skripsi sendiri biasanya hanya membandingkan atau mengkritisi suatu peraturan perundang-undangan, kebijakan, atau kasus hukum tertentu. Untuk metodologi yang digunakan bisa menggunakan normatif, studi keperusahaan, atau empiris, yaitu pengamatan langsung di lapangan. Jika menggunakan normatif, mahasiswa biasanya menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Jika menggunakan metode empiris, mahasiswa bisa melakukan wawancara atau studi kasus, tetapi cakupannya masih terbatas. Untuk tingkat kebaruan penelitian, skripsi tidak menuntut adanya kebaruan yang signifikan dalam penelitian, jadi mahasiswa boleh mengkaji permasalahan hukum yang sudah sering diteliti, asalkan memiliki perspektif atau pendekatan yang berbeda. Mengenai sumber data penelitian, biasanya merupakan literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Jika menggunakan penelitian empiris, data yang dikumpulkan cenderung terbatas pada wawancara dengan beberapa narasumber atau observasi sederhana. Kontribusi terhadap ilmu hukum. Skripsi hanya berkontribusi dalam memperluas pemahaman terhadap suatu konsep hukum, tapi tidak diharapkan untuk menghasilkan teori baru atau perubahan yang sangat signifikan. Terus ada penelitian hukum pada jenjang magister atau tesis untuk S2. Tesis bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum yang lebih mendalam dan kritis. Penelitian tesis tidak hanya menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena hukum, tapi juga menganalisis dan mengkaji secara lebih kompleks. Terus tesis diharapkan menghasilkan kesimpulan yang lebih inovatif dan dapat memberikan solusi bagi permasalahan hukum tertentu. Untuk kedalaman analisis dalam tesis harus lebih tajam dan mendalam dibandingkan dengan skripsi. Untuk metodologi yang digunakan bisa menggunakan normatif, empirik, atau kombinasi kedua tersebut. Jika normatif, kajian hukum lebih mendalam dengan analisis perbandingan hukum. Jadi perbedaan antara penelitian hukum pada jenjang sarjana, magister, dan dapat dianalisis. Tujuannya yaitu menganalisis dan mengembangkan konsep hukum ke dalam analisis mendasar, lebih deskriptif, lebih tajam, kritis, dan mendalam. Untuk metodologi normatif atau empiris sederhana, normatif empiris lebih kompleks, tingkat kebaruan tidak harus baru, bisa mengulang topik lama tapi harus menawarkan gagasan baru.
Sumber data literatur hukum terbatas, sumber lebih luas, analisis lebih mendalam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.